Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Awal beragama itu mengenal Tuhannya dengan senyatanya, atau yang disebut bersyahadat, atau menyaksikan bahwa adanya semua dalil atau langit bumi beserta semua isinya ini ada yang menciptakan. Kalau belum tahu mengetahui adanya disebut iman dalil atau ma'rifat dalil. Ma'rifat dalil juga dapat menyelamatkan keimanan Islam, asal dapat menghindari kekafiran diri sendiri. Jangan sampai menyangka, membayangkan, atau menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun di dalam hati atau pikiran, karena yang demikian disebut musyrik hati atau kekafiran diri sendiri. Yang seperti ini karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman dan rukun Islam semuanya berhubungan dengan rukun yang pertama, iman kitab suci. Yang lain, kitab suci Al-Quran juga wajib dalam pengertian bila suatu hal yang ada di kitab suci yang lain, walau kita tidak berkewajiban melakukan, akan tetapi kita tidak boleh menghukumi sesat, karena kitab tersebut juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya atau ciptaannya tidak boleh menyesatkan apa yang diamalkan agama lain kalau itu benar dari kitab sucinya. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna syariat dari para nabi sebelumnya, bukan berarti yang sebelumnya salah atau sesat. Dan rukun Islam yang kelima itu dari nabi yang sebelumnya juga, atau yang berarti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan melakukan syariat dari nabi sebelumnya atau melaksanakan syariat dari nabi lain, itu sah-sah saja. Akan tetapi kewajiban kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang harus didahulukan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib dipenuhinya dahulu. Syariat dari nabi lain berarti sunnah nabi yang lain. Semua nabi diutus hanya memberi pencerahan agar umat manusia dapat melaksanakan apa yang menjadi bekal dilahirkan ke muka bumi ini. Yang dibekali itu ruhaninya manusia, dan dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tauhidnya sama, mungkin secara penyebutannya berbeda-beda, dan azatnya Tuhan pencipta semua alam semesta beserta semua ini mukal dapat dipahami dengan hati pikiran, karena hati pikiran hanya dapat memahami makhluk saja, tidak lebih. Kalau iman Islamnya kalian pahami dengan hati pikiran yang pasti, yang kalian puja hanyalah berhala atas prasangkanya kalian sendiri, dan pasti mengingkari seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti orang yang demikian sulit disadarkan, bagaikan terkena sihirnya Dajjal bermata sebelah, karena
dalam memahami ayat Al-Quran atau ayat ketuhanan hanya sebelah mata saja. Secara global, ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas titik-titik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat titik-titik. Bila hanya iman salah satunya saja dan ingkar sisi yang lain digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah. Iman Islam itu wilayahnya rasa yang ada di jiwa, yang berdekatan atau berhubungan dengan ruh. Intinya, bila iman Islam ditaruh atau dipahami dengan hati pikiran pasti yang menjadi tauhidnya mujasimah atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya atau dengan Nabi Adam atau dengan manusia. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.